Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, ITB, akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api, topik 3, Konsep Dasar Geologi Gunung Api dan Stratigrafi Gunung Api, segmen 4, Mekanisme Jatuhan. Komponen prinsip geologi gunung api yang ketiga adalah mekanisme pembentukan atau akumulasi produk gunung api. Ada dua mekanisme utama pembentukan atau akumulasi produk vulkanik yang membedakan bentuk maupun geometri, baik secara vertikal maupun lateral, yaitu mekanisme jatuhan dan mekanisme aliran. Kaidah-kaidah baku yang berlaku untuk memetakan batuan sedimen tidak selalu dapat langsung diterapkan dalam memetakan produk vulkanik, terutama produk vulkanik primer seperti produk dengan mekanisme jatuhan ini. Ilustrasi di kiri ini menunjukkan produk vulkanik yang prinsipnya diendapkan atau diakumulasikan secara jatuhan maupun aliran. Pada prinsip jatuhan, maka di sini ada interaksi antara material vulkanik dengan atmosfer. Sedangkan pada prinsip aliran, maka di sini akan dilihat bahwa topografi memegang peranan penting selain gravitasi. Mekanisme pembentukan atau akumulasi produk gunung api yang pertama adalah mekanisme jatuhan. Dalam mekanisme jatuhan, ada dua fenomena yang menjadi dasar pengendapan produk, yaitu gravitational settling dan hukum Stokes. Pada fenomena gravitational settling, partikel mengalami proses akumulasi di dasar fluida dan membentuk sedimentasi. Kemudian, fenomena lainnya bisa dijelaskan dengan hukum Stokes, di mana gaya gesek antar permukaan benda padat yang bergerak dalam fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda ini terhadap fluida. Dalam kasus erupsi gunung api yang terjadi secara aerial, maka fluida yang dimaksud adalah udara. Sehingga berdasarkan dua fenomena itu, material yang memiliki kecepatan settling akan berada di lapisan paling bawah. Kecepatan settling ini akan dipengaruhi oleh massa jenis dan ukuran partikel produk gunung api, selain faktor eksternal seperti percepatan gravitasi maupun viskositas fluida saat akumulasi. Berikut ini ditunjukkan aplikasi hukum Stokes pada produk erupsi yang mengalami mekanisme jatuhan. Material dengan massa jenis yang besar akan sampai di permukaan tanah lebih cepat. Tetapi selain itu, gerak angin akan mempengaruhi ketebalan material jatuhan. Gambar di kanan ini menunjukkan adanya mekanisme jatuhan dari berbagai jenis variasi erupsi yang terjadi. Misalnya yang paling atas adalah Basaltic Scoria Falls. Yang tengah adalah Andesitic Falls. Dan yang paling bawah adalah Phreatomagmatic Falls. Di mana di sini ditunjukkan bahwa ketebalan yang bisa terbentuk terakumulasi di bawah itu juga dipengaruhi oleh arah angin. Baik arah angin yang ada di troposfer maupun arah angin yang ada di troposfer bagian bawah. Selanjutnya adalah beberapa foto lapangan produk yang diakumulasikan dengan mekanisme jatuhan. Di sini terlihat adanya produk-produk yang mengalami perlapisan. Dan di sini terlihat bahwa perlapisan itu tidak selamanya mengalami penghalusan ke atas ataupun pengasaran ke atas. Di mana yang menjadi kontrol di sini sebagaimana hukum Stokes sebelumnya bahwa material yang mengalami kecepatan settling yang paling tinggi dia akan berada di bawah. Dan kecepatan settling ini belum tentu berukuran dengan ukuran butir. Karena pada produk vulkanik, beberapa ukuran butir yang besar mengalami densitas atau massa jenis yang rendah. Sehingga dia mengalami settling belakangan daripada yang lebih berat meskipun ukurannya lebih kecil. Sehingga di sini
Ada gradasi dari halus ke kasar maupun dari kasar ke halus. Itu bisa terjadi di dalam satu penampang vertikal dari bawah ke atas. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api topik 1. Kita akan bertemu di topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.